sahabat penyuluh pertanian Medio dan para pecinta bunga tanaman hias, terutama pecinta aglonema. Hari ini kebetulan saya lagi ada PR-nya saya dikasih tanaman yang kondisinya memprihatinkan. Jadi kita sekarang bagaimana mensiasati kondisi tanaman yang kondisinya cukup prihatin. Bisa kita lihat akarnya ini sudah mengalami pembusukan sebagian akibat luka dan ditanam ternyata tidak berkembang. Harapannya tanaman ini, aglonema ini, bisa tumbuh subur. Cuman kita pakai, untuk kali ini kita yang dikasih PR ke saya ini jenisnya Bikroy. Nah, kondisinya prihatin ini. Jadi kita ada beberapa perlakuan yang akan kita lakukan supaya tanaman ini, Bikroy ini, bisa tumbuh kembali. Dan juga kalau bisa kita langsung kita perbanyak sekalian, karena ini sebagian udah busuk, memang akar sudah mulai tumbuh cuman kurang sehat. Ini sudah bisa kita lihat di sini, titik ini akarnya sudah mengalami pembusukan ya. Jadi nanti kita potong, kita buang yang tidak perlu. Ke atasnya juga nanti ini kita lakukan potong memotong. Kita potong, nanti ini bisa jadi untuk beberapa bahan titik tanam aja. Nanti kita ulang seolah-olah ini kita motong, kita perbanyak sekalian ya, supaya mudah-mudahan harapannya nanti bisa tumbuh sehat ya. Di sini sudah kita sediakan media tanam ya, dan juga ini ada contoh yang sudah kita potong, contoh yang udah pernah kita potong dari bonggol ya, dari bonggol, dan sekarang sudah tumbuh anakan ini jenis red Sumatera. Kalau ini udah cukup lama, ini suksom. Jadi yang ini kita dikasih Bikroy. Kalau dia kondisinya sehat, dia ini bisa rimbun dan dia daun akan lebih cerah ya, nggak seperti ini hitungannya rusak. Ini daun sobek seperti ini, kondisi pucuk juga kurang normal, makanya nanti kita akan pangkas semua. Ini akan kita pangkas semua, kita akan selamatkan, kita akan pangkas semua, kita regenerasi, kita potong. Jadi ada beberapa perlakuan yang akan kita lakukan gitu ya. Dan juga ini sudah kita sediakan media untuk, hitungannya media semai, karena bukan untuk nanam, kita akan semai akhirnya ini kalau dilihat karena batangnya ini udah cukup tua gitu. Jadi ini media semai. Nah, ini kita sudah siapkan 2 tempat. Ini sudah kita siapkan fungisida ya, sama kita sudah siapkan JPT untuk perlakuan hasil pemotongan. Baik, ini ya, kita sekarang lanjut ke perlakuan ya. Kita lihat sekarang, kalau ini kita potong, bisa kita lihat ya. Jadi di sini memang masih bagus, cuman sudah nampak di sini proses pembusukan ya, bagian pinggir nih ya, seperti ini. Jadi kalau memang dibiarkan, dia ini akan terus menjalar, nanti ini bisa busuk semua dan juga naik ke bagian atas. Makanya ini perkembangan akar nih terhambat perkembangan akar, akhirnya berdampak ke daun seperti ini. Jadi dia ketika keluar pun dia tidak normal, tidak sempurna betul gitu. Jadi bisa dilihat, nah ini. Jadi kita akan ambil potongan dari yang kita perkirakan kondisi batangnya masih sehat ya. Jadi ini setelah kita potong lagi di bagian sini, ini memang 50-50. Ini ada titik tunas, ini ada akar ya. Ini akar tapi separuh sudah busuk, kita buang saja ya. Tuh, kita buang. Ini kita bersihkan juga ya. Kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan. Nah, di sini ada masih titik calon akar, titik calon tunas, begitu juga ke atasnya. Kita lihat tanaman ini batangnya berruas-ruas, jadi kita potong di setiap ruasnya ya, potong setiap ruasnya. Jadi motongnya di bagian tengah ruas ya. Dan perlu diingat,
alat yang untuk digunakan untuk motong harus sudah disterilkan ya. Jadi kita potong ini di pertengahan ruas ya, dan harus tajam ya, harus tajam. Jadi harus diperhatikan betul. Nah, ini sudah menjadi 5 bagian. Kita langsung ke bagian atas. Ke bagian atas ini daun akan kita buang ya, daun akan kita buang. Tujuannya apa? Karena kita sekarang sekaligus memperbanyak sekalian. Jadi daun kita buang. Yang kita harapkan nanti ketika dia timbul lagi tunas baru untuk perkembangan berikutnya, ini akan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sudah kita buang semua. Jadi kita akan potong lagi ya. Tuh, kita potong-potong ya. Ya, kita potong lagi. Nah, jadi ini yang bagian terakhir. Kalau kita lihat sekarang sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11 ya, sudah ada 11. Jadi dari satu batang tadi yang memang kurang sehat, jadi kita sudah dapatkan calon titik tanam, calon anakan ini, calon yang akan kita tanam ini sebanyak 11 ya. Nah, ini. Nah, harapan kita dari 11 ini akan tumbuh tunas baru yang kondisinya sehat ya. Nah, selanjutnya kita lakukan persiapan untuk perlakuannya ya. Setelah ini kita siapkan perlakuan. Perlu diingat untuk para pemula, untuk para pecinta tanaman hias khususnya aglonema, jangan sekali-kali melakukannya menggunakan tangan kosong ya. Jangan sekali-kali menggunakan tangan kosong. Jadi itu tidak dianjurkan. Karena ini PR-nya mendadak di kakinya, jadi saya tanpa persiapan full gitu, tidak menggunakan sarung tangan ya, gitu. Ya, harusnya saran saya tetap harus menggunakan safety ya, menggunakan sarung tangan. Dikhawatirkan karena kita akan bermain dengan salah satunya fungisida. Ketika kita bermain dengan fungisida, itu pastinya adalah racun, dan kalau racun itu bisa saja menimbulkan iritasi atau alergi terhadap kulit kita. Jadi bagi yang ingin melakukannya di rumah ya, tolong gunakan sarung tangan supaya tidak terjadi iritasi terhadap kulitnya ya. Nah, jadi kita lihat ya, ini saya sudah sediakan 2 tempat. Yang pertama saya masukkan ini JPT ya. JPT dosisnya sudah saya perkirakan dan masukkan dan diaduk ya. Oke, JPT yang bisa digunakan macam-macam. Kalau saya gunakan JPT yang memang sudah biasa saya gunakan, jadi takarannya saya cuman kurang lebih, kalau dibilang tetes ini kurang lebih hanya barusan 5 tetes untuk ukuran air segini ya, seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan beri fungisida ya. Ini yang saya berikan adalah fungisida sistemik. Fungisida sistemik ya. Fungisida sistemik ini bahan aktifnya difenokonazol ya. Ini fungisida sistemik ya. Hanya saya berikan kurang lebih untuk air segini hanya 3 tetes ya. Seperti ini ya. Bisa saja fungisida yang lain ya. Yang jelas fungisida diharapkan kalau untuk perendaman itu yang
sistemik kalau biasa saya gunakan. Bisa saja mungkin para pecinta tanaman hias bisa menggunakan yang dicampur yang kontak atau seperti apa, tapi ini treatment yang biasanya saya gunakan ya, yang biasa saya gunakan seperti ini, seperti itu. Paling tidak ini sebagai referensi gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ya kita tutup ya. Jangan lupa kalau sudah menggunakan fungisida atau pestisida atau yang lainnya, jangan lupa mencuci tangan sampai bersih. Kita pindahkan. Jadi setelah itu saya biasanya celupkan ya, celupkan ini ke fungisida. Bisa saja tempatnya lebih lebar, bisa ya. Saya biasanya celupkan ini kurang lebih 5 menit ya, 5 sampai 10 menit saya celupkan dulu. Jadi setelah kurang lebih kering angin ya, kalau sudah kering angin, jadi biasanya langsung saya masukkan ke larutan yang JPT-nya seperti itu. Jadi ingat ya, saya ingatkan kembali untuk para pecinta bunga tanaman hias, khususnya tanaman aglonema, untuk perlakuan di rumah jangan sekali-kali tidak menggunakan sarung tangan ya. Gunakanlah sarung tangan dan juga alat perlengkapan lainnya untuk menjaga kondisi dikhawatirkan nanti kalau punya kerawanan iritasi kulit ya. Kebetulan saya ini karena ini mendadak dan juga memang sudah agak sedikit terbiasa, tapi tidak menganjurkan ya, tidak menganjurkan menggunakan tangan kosong. Ingat sekali lagi, saya tidak menganjurkan untuk menggunakan tangan kosong ya. Cuman tahapan perlakuannya paling tidak sebagai referensi seperti ini gitu ya. Nah, ini kurang lebih juga saya lakukan perendaman 5 sampai 10 menit. Harapannya dari sini JPT ini dapat diserap oleh calon bibit ya, calon yang tunas yang udah kita potong-potong, calon yang akan kita semai ya. Jadi kita akan semai nantinya. Jadi baik, jadi kita tunggu 5 sampai 10 menit. Jadi setelah 5 sampai 10 menit baru kita angkat kembali ya. Kita angkat kembali ya. Kalau JPT ini tidak beracun ya. Kalau JPT ini nggak beracun ini. Ini hanya zat perangsang tumbuh ya. Jadi ini sangat sederhana sekali. Sangat amat sederhana ya. Oke, jadi kita tiriskan. Nah, ini setelah kita tiriskan ya. Ingat jangan sampai terbalik nanamnya ya. Jadi ini media semai kita. Nah, jadi kita sediakan sudah media semai ya. Jadi saatnya kita tunggu ini sampai kira-kira kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Ini biasanya untuk supaya kering angin lah ya, kering angin supaya meresap gitu. Setelah meresap baru kita tanam di media semai ya. Jadi seperti ini kita persiapkan. Kita buat 3 jari juga bisa. Jadi kita kurang lebih tadi ada 11. Baik, sekarang kita sudah cukup waktunya, jadi sudah kering angin. Jadi kita waktunya menanam, jangan sampai terbalik ya.
kita tanam ya. Nah, jadi ini bisa dilihat ya. Jangan sampai nanti pas ketika nanam terbalik ya. Nanti kita lihat kemana titik tanam, di mana letak bekas kelopak daun ya, kelopak daun. Jadi jangan sampai nanti kita salah tanam. Bisa kita lihat ini belahan untuk bekas kelopak daun, dan di sini titik tanamnya. Jadi jangan sampai terbalik. Kadang kalau dipotong tengah-tengah, kalau nggak perhatian itu bisa saja terbalik ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan betul di mana letak titik tanamnya ya, seperti itu ya. Ya, kalau bagian pucuk nggak akan terbalik ya. Tapi yang bagian tengah biasanya belum ada akarnya, nanti dikhawatirkan takutnya terbalik. Oke. Jadi baik ya. Sekarang bisa kita lihat ini sudah kita semai di titik tanam. Jadi jangan sampai ini sampai tertutup ya bagian atasnya ya, jangan sampai tertutup semua, jadi tetap nampak ya di atas. Nah, baru setelah seperti ini ya, jadi kita tinggal tutup ya. Selanjutnya kita siapkan plastik bening untuk menutup media semai kita ya. Plastik bening ini juga bisa digunakan plastik, yang penting bening. Ini juga bisa gunakan plastik bekas, yang penting bersih ya. Ini juga pemanfaatan limbah plastik bekas hitungannya. Jadi tutup pakai plastik bening. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelembaban serta menjaga kestabilan suhu di dalam media semai ya. Tujuannya untuk menjaga kelembaban ya. Kenapa? Karena agar kelembabannya tinggi tapi suhunya stabil. Diharapkan untuk mempercepat pertumbuhan tunas pada persemaian adalah tingkat kelembaban yang tinggi yang diharapkan ya, serta kestabilan suhu di dalam media semai ini ya. Di samping itu, tujuannya penutupan plastik ini adalah untuk mengurangi penguapan ya, untuk mengurangi penguapan. Ketika sirkulasinya penguapan tinggi, maka pertumbuhan titik tanam ini, pertumbuhan calon tunas ini akan lebih lambat dibandingkan ketika kita melakukan penyungkupan atau penutupan menggunakan plastik ya. Kenapa harus plastik bening ya? Karena untuk memudahkan kita mengontrol kondisi persemaian kita ya. Selanjutnya kita tutup, kita ikat menggunakan karet ya. Baik, sekarang bisa kita lihat ini persemaian kita sudah jadi. Jadi kita letakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung ya, di tempat yang ternaungi ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini biasanya kurang lebih 3 minggu dia sudah muncul tunas. Biasanya kurang lebih dalam waktu 3 minggu atau sampai 4 minggu baru muncul tunas ya, tergantung dari kondisi steknya tadi ya. Nah, jadi karena perlu diketahui dari awal tadi bahwa stek kita ini kondisinya sebetulnya kurang sehat ya, kurang sehat. Jadi cuman kita tetap mencoba, kita coba optimis bahwa ini nanti akan tumbuh untuk jadi tanaman yang sehat. Kebetulan PR-nya yang dikasih ke saya ini aglonemanya jenis Bikroy ya, itu. Dan kurang lebih untuk perlakuan aglonema yang lain, kalau untuk steknya kurang lebih diperlakukan seperti ini ya. Nah, jadi untuk para sahabat penyuluh pertanian video dan para pecinta tanaman hias khususnya aglonema, terima kasih telah melihat tutorial dari kami. Jangan lupa
dukung terus channel Penyuluh Pertanian Medio agar channel kami dapat berkembang dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam satu hobi untuk para aglonema lovers. Terima kasih.